Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita sudah disakiti, pada waktu kita sudah dianiaya, pada waktu kita sudah dihianati, ya, disangkal, dapatkah kita masih mempunyai karakter yang rela, lalu mengampuni, lalu sudah, tidak apa-apa, semua yang dilakukan oleh orang lain itu terhadap diri kita dapat kita terima begitu saja, ya. Itu kita perlu jiwa yang besar, kita perlu memang punya bagaimana ya, memang kita itu mempunyai karakter yang sudah sungguh-sungguh puas akan diri sendiri, bisa menerima diri sendiri, dan kita itu sudah menjadi orang yang sungguh dewasa, yang matang. Ya, kita lihat Tuhan Yesus ya, pada waktu dia sudah lagi disalibkan, sudah dianiaya, sudah dipukul, sudah dihina, diolok-olok, diapakan saja, dia masih bisa-bisanya mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Masih ampunilah mereka. Memang di sebelah kanan kirinya ada juga penjahat yang disalibkan, ya, karena kejahatan mereka, ya. Tapi Yesus, karena dia benar, orang jealous, orang tidak senang, tidak percaya, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yesus itu hanya omong kosong belaka. Mereka tidak tahu pada waktu itu, ya, memang tidak tahu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Memang mereka tidak tahu, ya. Dan Yesus memintakan ampun. Itu yang pertama, ya. Dan juga yang kedua, dia juga masih sempat-sempatnya menitipkan ibunya kepada Yohanes. Pada waktu itu kan Yohanes sama Maria sama-sama di dekat salib itu melihat, memperhatikan penderitaan Yesus. Mereka mendekati, ya, yang berani mendekati Yesus pada waktu itu, ya. Dan Yesus masih sempat-sempatnya menitipkan, ya, tanggung jawab yang luar biasa, menitipkan ibunya kepada Yohanes. Dan sejak itu ibunya tinggal sama Yohanes. Dan ada lagi saudara yang kita lihat betapa luar biasanya, mulianya hatinya, ya. Pada waktu satu penjahat mengolok-olok dia, "Ya, kalau kamu Tuhan, kamu selamatkanlah, aku juga selamatkan sekalian," gitu. Tapi orang yang sebelah lagi mengatakan bahwa dia berkata, ya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Nah, dia mengetahui dan dia mempercayainya. Oleh sebab itu dia berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ya, dia masih seperti dia mengetahui, ya, "Ingatlah aku pada waktu engkau datang sebagai raja." Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa penjahat ini mengetahui keadaannya. Dia akan datang kembali sebagai raja. Dia bukan orang sembarangan, ya. Sehingga Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi kita lihat 3 kata-kata ini dari 7 kata-kata Yesus di atas kayu salib, ya. Kita lihat bahwa ini karakter yang sudah matang banget, ya. Dia sudah tidak memikirkan dirinya, dia sudah menerima di apa saja perlakuan orang kepada dia, dia tidak sakit hati, ya.
malah mintakan ampun, malah masih menitipkan ibunya, dia masih mengampuni orang yang di sebelahnya itu dan memberitahu dia bahwa dia akan bersama-sama dengan dia di Firdaus. Wah saudara, saya harap kita dapat meneladani ini ya, supaya kita memiliki karakter yang matang. Ya, kalau kita sudah ya istilahnya sudah dewasa ya. Jadi kita tidak mudah sakit hati yang bertalu-talu. Kita bisa mengatakannya mungkin orang berbuat itu tidak sengaja atau orang berbuat itu karena mereka tidak tahu. Ya. Lalu masih kita itu tetap bertanggung jawab. Ya, sampai sudah mau meninggalkan dunia ini juga dia sedang disalib dan pada waktu itu dia Tuhan, ibunya adalah orang yang Allah pakai untuk melahirkan dia masih bertanggung jawab sampai hari akhirnya. Ya. Dan juga dia masih membawakan keselamatan kepada orang lain. Walaupun orang itu orang jahat. Ya. Kalau dia mau percaya Tuhan Yesus, ya ampuni. Pada hari terakhir pun. Ya, nah ini juga satu pengertian bagi kita ya. Kalau kita terima Tuhan Yesus pada hari akhir sekalipun, itu sebabnya saudara jangan putus asa. Tetap kita memberitahukan kabar baik itu kepada semua orang. Kepada orang sakit sekalipun, kepada orang yang sudah sekarat. Ya, kita masih memberitahu supaya mereka mau terima Tuhan Yesus. Karena pada hari akhir, pada detik akhir pun Tuhan Yesus mau menerima, ya. Oke, semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami meneladani Engkau, karakter yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami yang merenungkan firman-Mu ini memiliki karakter yang dewasa. Kami menjadi orang yang dewasa, dapat mengampuni, dapat bertanggung jawab, dan kami juga dapat memberitahu kepada orang lain sampai hari detik terakhir dalam kehidupan seseorang pun. Kami tidak berhenti-berhentinya memberitahukan bahwa mereka perlu percaya supaya mereka dapat diterima oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami yang masih kurang memberitakan kabar kesukaan kepada banyak orang. Supaya kami setia, supaya kami tidak putus asa, supaya kami terus rajin memberitakan kabar baik pada orang lain. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mohon ampun semua ini. Demikian juga untuk orang-orang yang sedang merenungkan firman-Mu ini. Tuhan ampuni dosa-dosanya dan juga tolonglah supaya semua orang melakukan tanggung jawabnya dan memiliki karakter yang dewasa. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, sampai jumpa pula. Tuhan berkati saudara-saudara. Ciao.